namanya? Ya, terima kasih. Singkatan juga tetap PBB ya? Ya, oke. Biar amannya PBB ya. Yang tadi P3 ini PBB. Dua partai ini yang sampai tahap akhir mengusulkan masuknya 7 kata. Salah satu tokoh dari PBB yang saat itu getol sekali mengusulkan 7 kata dan juga sempat saya temui, saya wawancara untuk kepentingan diskusi, namanya Hamdan Zulfa. Terakhir menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu saya cerita ini ke orang-orang bule di Australia, mereka kaget-kaget. Jadi orang yang mengusulkan 7 kata masuk itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, menjadi menteri agama, gawat ini. Ubah Indonesia ini. Saya bilang ternyata nggak ada apa-apa tuh, nggak ada gawat-gawat, biasa. Inilah hebat Indonesia. Dari ubah gaduh, di dalam ya baik-baik aja kalau kita gitu. Masih bisa ngopi bareng, asal ada yang bayarin. Nah, P3 dengan PBB mengusulkan 7 kata masuk, dan itu nggak ada penangkapan, nggak ada kriminalisasi setelah gitu ya. Semua dibahas secara demokratis. Kalau PKS gimana? Usul ini apa? Nah, ini kalau PKS nggak masuk. Ini kan waktu itu saya sebut 2 partai. Nah, ini unik PKS. Jadi PKS saat itu karena jumlah anggota parlemennya masih sedikit, maka dia gabung bersama PAN dalam fraksi reformasi. Ya, ini sejarah kita cerita. PAN di bawah pimpinan Amin Rais. Ini Amin Rais yang dulu, bukan sekarang. Itu menjadi tokoh reformasi dan menolak 7 kata. Maka PKS dilema, karena dia bagian dari fraksi reformasi, bagian dari PAN saat itu. Karena anggota parlemen sedikit nggak cukup untuk membentuk fraksi sendiri. Maka mengikuti garis fraksi ya tentu dia akan setuju terhadap pasal 29 dan tidak diubah apapun. Tapi konstituennya kan menginginkan masuk syariat Islam. Maka PKS ini pintar. PKS kemudian mengatakan bahwa kami tidak menginginkan piagam Jakarta. Jadi 7 kata itu tadi itu disebut piagam Jakarta. Kenapa? Karena waktu itu sejarahnya ditetapkan waktu di Jakarta oleh Panitia 9 sebagai draft Undang-Undang Dasar. Itu disebut piagam Jakarta. Isinya yang pembukaan kemudian Panitia sekarang plus 7 kata itu piagam Jakarta. Jadi kalau orang mau menyebut 7 kata dengan batu Jakarta sampai pemeluknya, itu maksudnya piagam Jakarta. Maka PKS dengan pintar mau ke konstituennya katakan ini, enggak, kami tidak akan mendukung piagam Jakarta. Yang kami dukung adalah piagam Madinah. Maka anggota ini bawa waktu mau budi. Madinah itu lebih hebat daripada Jakarta. Jadi karena itu kami bukannya melawan syariat Islam, justru kami mengikuti syariat Muhammad SAW. Piagam Madinah. Terus saya tanyalah kepada Muntamin Pula, tokoh PKS saat itu. Saya bilang, ini serius nih, nggak mau piagam Jakarta, maunya piagam Madinah. Terus dia mengatakan, dia serius, karena di piagam Madinah itu Rasulullah SAW itu membuat kesepakatan dengan non-Muslim. Jadi ini kan tunggal nikah. Tapi tentu saja ada satu poin penting di situ yang tidak kami angkat. Apa? Kalau terjadi perselisihan, maka Rasulullah lah yang memutuskan. Itu di piagam Madinah seperti itu. Itu artinya apa? Ya saya Islam. Tapi kalau kami ngomong gitu kan rame. Jadi yang kita angkat adalah piagam Madinah yang plural itu, dengan tidak cerita poin utamanya soal Islam. Jadi
yang dibawa dan media saya tutup kali-kali. Oh ternyata Piagam Jakarta versus Piagam Madinah. PKS ini Piagam Madinah. Jadi yang muncul ke permukaan dua partai yang mendukung kembali yang 7 kata itu P3 dengan PBB. Setelah berdebat segala macam sampai itu ditunda. Jadi kan partai amandemen. Amandemen pertama udah dibahas, belum ada kesepakatan. Kedua sampai 2022 terakhir. Jadi gimana nih? Nah, waktu yang amandemen pertama, apa yang pertama kali di amandemen? Masa jabatan presiden. Di masa Pak Harto itu kan Pak Harto memimpin berapa? 32 tahun kan? Bedanya dengan Bung Karno apa? Pak Harto pintar. Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Jadi pemilu gak ada. Kita punya pemilu terakhir itu tahun 55. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 45, pemilu 5 tahun masa pemilu. Jadi Pak Harto, Bung Karno, saya jadi presiden seumur hidup karena diusulkan oleh MPRS saat itu, pakai S, ya, MPRS sementara itu. Saya diterima. Pak Harto nggak mau. Pak Harto bilang amanat Undang-Undang 45 harus dijalankan. Pemilu 5 tahun, yang 5 tahun harus ada. Pemenangnya ya saya. Presidennya ya saya lagi gitu. Tapi pemilunya jalan. Jadi kalau orang luar negeri protes, ada sama dengan Soekarno yang ada sisi enggak. Soekarno di kantor, gak ada pemilu. Saya ada pemilu. Hasilnya ya sama. Jadi biar tahu akal-akal apa berbagi pembangkit lagi itu gitu. Kalau sekarang kita cuma pilpres nih ya, saling klaim. Ada survei, dulu ada survei. Survei ini mengatakan Jokowi sekian persen, survei ini mengatakan Prabowo sekian persen, begitu kan? Terus naik turun nanti bulan apa ada surveinya lagi, angkanya sekian. Sehingga saat nanti kita datang ke pilpres itu, kita nggak tahu siapa yang menang. Belum mungkin. Dulu zaman Orde Baru, pemilu terus menerus. Ya. Sebelum kita datang ke TPS, kita sudah tahu siapa yang bakal menang. Itu bedanya. Nah, ini kemudian di masa tahun 2002 itu di 1999 amandemen pertama dibatasilah masa jabatan presiden 2 periode ya masa jabatan. Makanya SBY 2 periode ya. Terserah orang masih suka lagi sama dia atau tidak, dan bisa menjalankan diri. Di beberapa daerah di Indonesia juga begitu, bupati, gubernur itu 2 periode. Tapi orang sekarang meniru model Pak Harto. Jadi setelah si suami 2 periode tidak bisa, maka periode berikutnya istrinya yang main atau anaknya yang main, tukar menukar. Saya nggak tahu di Jember gimana, saya nggak ada seksi juga ya. Tetap pulang ya. Nah, dibatasi periodenya. Sekarang pertanyaan saya, itu membatasi periode jabatan presiden pemerintahan itu ya? Itu sesuai dengan syariat Islam tidak? Karena kalau kita lihat zaman khilafah, khalifah itu berkuasanya seumur hidup. Jadi Pak Harto 32 tahun berkuasa kurang lama kalau jadi khalifah. Jadi ada khalifah yang hanya berkuasa 9 bulan karena sudah meninggal. Ada yang berkuasanya 20 tahun, 40 tahun, tergantung. Jadi kalau dia masih hidup dia terus. Nah, Indonesia belajar. Sudah punya presiden seumur hidup, Bung Karno, yang tadi tersingkirkan, padahal beliau adalah proklamator kita. Kemudian kita punya presiden berikutnya, Pak Harto, 30 tahun berkuasa, yang juga tragis tersingkirkan. Maka amandemen pertama konstitusi kita mengatakan harus dibatalkan. Semua sepakat. Maka sekarang 2 periode. Perkara yang sekarang lanjut atau enggak itu belakangan. Tapi memang udah dasarnya, udah dasar kita mengatakan sekarang 2 periode dibatasi. Nah, karena kalau lebih dari itu akan
cenderung akan diktator, cenderung akan korupsi dan seterusnya. Di ini juga gimana di Rusia juga gitu, dibatasi 2 periode. Tapi Putin, Vladimir Putin itu pinter, dia niru dari Pak Harto dan gubernur atau bupati kita. Setelah dia 2 periode, dia suruh bonekanya naik. Dia jadi perdana menteri. 1 periode, kemudian dia naik jadi presiden. 2 periode lagi, terus itu. Sekarang itu mau gitu lagi. Jadi dia tidak melanggar konstitusi. Jadi itu peruntukan bullying. Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Kita balik ke cerita. Jadi dua partai itu, P3 dengan PPD, ya, termasuk PKS yang piagam negara itu, ngotot untuk memasukkan 7 kata. Tapi ketika membahas aspek-aspek lain, tadi saya bilang sekitar 6-7 aspek saja tidak diubah kan? Kok mereka terima? Pertanyaannya, apakah pasal-pasal amandemen kita tentang hak asasi manusia, tentang pembatasan masa jabatan presiden, tentang Bank Indonesia, tentang dimunculkannya lembaga baru seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Itu apakah bertentangan dengan syariat Islam dengan 7 kata tadi atau tidak? Nah, ini jadi tidak nyambung. Kalau kemudian kita memahami syariat Islam seperti masa khilafah dulu, tapi kok mereka terima? Jadi akhirnya 1929 belum bisa sepakat, ditunda tahun depannya sampai terakhir 2002 terakhir. Termasuk pasal-pasal tentang militer, pasal-pasal tentang relasi pemerintah dengan daerah, pusat ya, dengan daerah. Itu kemudian pemilihan langsung, pilpres langsung. Ya, itu kan juga di UUD 45 di amandemen. Kita sekarang punya pilpres langsung seperti itu. Nah itu pertanyaannya, apakah sesuai dengan 7 kata itu tadi kalau dimasukkan? Nah, apakah pernah di zaman dulu itu khalifah itu dipilih secara langsung oleh rakyat? Dan pernah. Nah ini jadi persoalan. Kok tidak sinkron? Ingin syariat Islam 7 kata, tapi hal-hal tentang negara yang lain bisa diterima. Nah, terus kemudian yang tidak ada jalan lain, demokrasi itu harus voting, harus mengambil keputusan. Karena kan cuma 4 amandemen, 4 kali, nggak ada 2003 atau amandemen berikut lagi nggak ada. Jadi ya kita harus putuskan sekarang ini, kita harus voting. Maka apa yang dilakukan oleh P3 dan PBB 1? Mereka menolak voting. Kebenaran tidak bisa divoting. Al-haq tidak bisa divoting. Terus saya tanyalah waktu itu kepada Mas Lukman dan Mas Hamdan Dulu Maksa, kenapa nggak voting? Bukankah pasal-pasal yang di-voting? Kita di pembatasan masa jabatan presiden, apa itu semua ada mekanisme kita mengambil keputusan voting. Kenapa tidak mau voting? Di luar yang disampaikan adalah al-haq tidak bisa divoting. Tapi ke dalam mereka mengatakan apa? Ya kalau di voting pasti kami kalah, karena cuma 2 partai. Tidak sampai 10% suaranya. Kursinya di parlemen 7% maksimal proses dasar. Dan kalau sudah kalah di voting, berarti itu tercatat di lembaran negara. Usulan 7 kata itu sudah ditolak secara resmi, udah kalah. Jadi yang terjadi apa? Kami tarik kembali usulan itu. Jadi nggak pernah voting. Karena itu nggak pernah kalah. Jadi ini banyak kalah-kalahnya. Ya persis kayak sekarang lah, diskusi cebong kampret itu yang kalah-kalahnya aja. Kamu pusing ikutin yang kita. Nah karena tidak pernah kalah, maka usulan itu tetap ada di benak sebagian pihak.
ketika PBB pun gagal masuk ke parlemen karena tidak lolos parlemen threshold, ya. P3 juga tidak menang mayoritas. Tapi di luar itu, suara-suara untuk syariat Islam itu masih bergema, seperti tadi Pak Rika ceritakan. Nah, sekarang sudah tahu isu perjalanan masuk ke bagian intinya. Benarkah kemudian bahwa tanpa 7 kata maka Indonesia ini bukan menjadi negara yang sesuai dengan saya? Nah, ini pertanyaannya. Saya ingin mengambil contoh lalu lintas. Ada undang-undang lalu lintas. Kita di sini kalau mengendarai mobil itu kan di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Jadi ini kita namanya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ashabus shimal, kelompok kiri. Di Australia juga sama, di Amerika, di Filipina, ya, itu kanan. Ashabul yamin. Untungnya cuma di jalan, karena kalau di akhirat gawat, kita punya ashabul yamin semua. Nah, bisa tidak kemudian karena undang-undang ini adalah dilahirkan oleh parlemen dan pemerintah yang tidak memasukkan 7 kata, jadi takut, gitu kan? Maka begitu Anda mengendarai mobil, Anda mengatakan saya nggak mau ashabul shimal, karena ashabul shimal itu kiri itu negatif. Nanti kalau di akhirat diberikan kita dan diambil dengan tangan kiri, maka masuk neraka. Kita harus tangan kanan. Bahkan sempat ada wali kota Depok yang menyarankan untuk makan dengan tangan kanan, sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi semuanya berbau kanan, tangan kanan. Ini kita ashabul yamin pakai, bukan bilkul yamin. Beda lagi pakai semuanya bilkul yamin. Nah, ini kalau kemudian dia ngotot untuk mengendarai kendaraan di sebelah kanan, apa yang terjadi? Kecelakaan. Ada yang mati nanti. Nah, karena itu apakah menyetir di sebelah kiri, di mana diatur undang-undang oleh pemerintah yang tidak memasukkan kata itu tidak sesuai dengan syariat? Nah, pertanyaan. Ini kan undang-undang sempurna oleh pemerintah yang tidak masuk ke kata. Tolong bukan. Karena itu saya mau menyetir sebelah kanan, kecelakaan lah terjadi, meninggal. Entah kita yang meninggal, entah orang lain yang meninggal. Nah, kalau dalam berarti ini memahami syariatnya ini keliru. Pertama, apakah ada di Al-Quran dan hadis yang mengatakan barang siapa yang mengendarai unta, kepada Toyota, barang siapa yang mengendarai Honda harus di sebelah kanan? Ada Al-Quran dan hadis ngomong itu? Gak ada. Kalau zaman dulu itu gak ada jalannya, kalau pasir begitu, yang mana kanan gak jelas, yang mana kiri gak jelas. Garis-garis tengah-tengah putus-putusnya jelas, dan warna merah jelas. Masa berharap ada ayat atau Quran yang mengatakan kalau mengendarai unta kan dari sebelah kanan juga. Yang ada itu adalah aturan moral dari Nabi. Siapa yang berkendaraan menghormati yang jalan kaki. Siapa yang dia berjalan menghormati yang duduk. Karena kalau sekarang terbalik, kalau sekarang makanya siapa yang punya mobil hormati yang motor. Makanya mobil takut sekarang sama motor. Makanya orang-orang bule itu bilang, nanti kamu sering ke Indonesia, kamu gak takut dengan teroris attack? Kamu takutnya kan dengan teroris? Saya kalau ke Indonesia lebih takut dengan motoris attack. Nyebrang aja susah. Dengan motor gitu kan. Jadi itu pertama, gak ada aturannya, gak ada hadisnya, ayatnya yang mengatakan harus sebelah kanan sebelah kiri. Yang ada itu tadi istilahnya ashabul shimal, ashabul yamin, yang sebetulnya konteksnya bukan soal
bawa mobil itu soal nanti di akhirat. Terima tangan kanan, terima tangan kiri kitabnya, nggak ada hubungannya sama berkendaraan. Tapi seringkali kita begitu. Lempatnya Allah pakai setan, Hizbullah, ibu setan yang nggak ada hubungan dengan partai politik pun bisa dihubungkan. Ya, kalau kita lihat ayatnya itu nggak ada hubungan dengan partai politik. Lu zaman Nabi nggak ada partai politik kok. Pemilu juga ada zaman Nabi itu. Karena itu tidak mungkin istilah Hizbullah ibu setan dalam Quran itu dianggap sebagai pakai Allah pakai setan dalam konteks partai politik di kita. Cuma kan harus nyangkol ke istilah Quran. Ya zaman dulu waktu Nabi kan dia ke Madinah itu mau ngumpul. Nah jadi ashabul yamin atau semua itu juga nggak ada hubungan dengan kendaraan. Nah itu yang pertama. Jadi Rasul hanya menetapkan etika berkendaraan saja. Yang kedua, ada yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Jadi dengan 7 kata tadi, dengan kewajiban menjalankan syarat bermenutnya, apa yang dimaksud dengan syariah di sana? Sekarang itu orang hanya memahami syariah itu di Quran hadis saja. Di luar itu dianggap bukan syariah. Nah ini ada yang disebut dengan maqasid. Tujuan penetapan syariat Islam. Jadi para ulama dari Imam Syafi'i itu sudah mengatakan semua hukum Islam, semua perintah dan larangan itu kalau diringkaskan itu ada 5 hal. Ini harus kita jaga. Ini maqasidnya. Kalau bahasa anak muda sekarang, maksudnya ini inilah 5 dari syariat Islam itu. Yang pertama apa? Menjaga agama diri sendiri. Makanya murtad itu dilarang dalam Islam. Kita harus menjaga agama. Yang kedua sampai yang kelima murtadnya dibersihkan. Ada yang bilang yang kedua itu hifdzun nafs, menjaga diri. Makanya bunuh diri dilarang. Ini kalau buat kita kan biasa banget bunuh diri dilarang. Di Australia boleh bunuh diri. Jadi waktu saya itu ambil asuransi jiwa, ya, life insurance, asuransi jiwa. Jadi kalau saya meninggal, kemudian istri saya jadi janda kaya, ya kan begitu lah ya. Saya bilang nggak apa-apa, asal kamu udah kawin lagi. Nah, begitu saya mau ambil life insurance, maka orang insurance Australia-nya datang ke kantor saya, dia tanya, kamu setelah ambil asuransi jiwa ini, kamu mau bunuh diri nggak? Kok gitu? Enggak, saya berkewajiban menjelaskan kepada Anda. Kalau kamu punya rencana mau bunuh diri setelah ambil polis asuransi ini, tolong kamu lakukan di bulan ke-13. Kenapa? Karena ada kasus di pengadilan. Ada orang rupanya karena dia banyak utangnya, gitu. Kemudian dia ambil polis asuransi, terus besoknya dia mati, dia bunuh diri. Jadi biar kemudian utang-utangnya lunas semua, jaganya